Halo, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 63. Nah, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Mimin. Dan buat yang mau kasih Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi ya. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Saat Kinan memasuki gua itu, terlihat Kinan merasakan aura yang membunuh, yang sangat kuat. Ternyata benar yang dikatakan oleh pria misterius itu. Namun Kinan merasa kalau dia masih sangat curiga dengan leluhur Lik Seking ini. Kinan curiga kalau leluhur Lik Seking ini pasti menyembunyikan sesuatu. Singkat cerita, mereka berempat pun sampai di suatu tempat. Terlihat ada satu pohon yang memiliki bola merah dengan aura yang sangat aneh. Kinan yang melihat itu pun mengira kalau kemungkinan besar itu adalah buah Magic Scarlet. Senior di Set Direct menjelaskan kalau Kinan harus mendapatkan buah itu karena Kinan bukan hanya akan bisa memurnikan tubuhnya, tapi Kinan juga akan bisa mengubah takdirnya. Dijelaskan bahwa kalau buah itu bisa berubah menjadi Martial Spirit peringkat bumi atau peringkat di tingkat 10. Namun, jika kalian sudah memiliki jiwa bela diri peringkat 10 atau lebih, maka jika mengkonsumsi buah itu, Kinan akan mendapatkan kemampuan baru yang dikenal sebagai Scarlet Potion. Tiba-tiba, pria misterius itu pun langsung mengurung Kinan. Dengan kekuatannya yang membuat Kinan langsung kebingungan. Pria itu dengan tatapan tajam menjelaskan kalau dia tidak punya banyak waktu lagi untuk bermain-main. Dan sekarang adalah waktu yang tepat. Ternyata pria misterius itu juga memburu Morongsu yang bersama Yulosa agar Kinan memiliki teman. Tak sampai di situ, pria itu juga mengendalikan Murongsu. Kinan menyadari kalau Murongsu yang bersama Yulosa itu sedang dikendalikan, dan hal itu akan sangat gawat. Yulosa pun langsung memperingati Kinan bahwa Kinan harus berhati-hati, karena jiwa bela diri Murongsu bisa menjebak Kinan dalam ilusi. Jadi apapun yang dilihat Kinan, Kinan tidak boleh percaya. Dan benar saja, dengan tiba-tiba Kinan pun merasa kalau dia sedang menggendong putri Miao Miao. Melihat itu, Kinan pun menjadi malu. Sosok ilusi yang menyerupai putri Miao Miao pun mulai menggoda Kinan dengan mengatakan, "Apakah kamu bahagia bersamaku, Kinan? Aku sangat ingin hidup bersamamu selamanya." Mendengar ucapan sosok ilusi itu, Kinan menjadi kebingungan karena putri Miao Miao tidak mungkin mengatakan hal itu kepadanya. Menurutnya, ilusi putri Miao Miao ini benar-benar di luar kendali. Kinan pun langsung melempar sosok putri Miao Miao ke atas dan langsung menebasnya dengan menggunakan kekuatan tangannya. Karena hal itu, Murongsu pun terkapar tak berdaya. Ia pun meminta tolong kepada Kinan untuk menyelamatkannya. Pria itu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk melakukan sesuatu. Pria itu juga berterima kasih kepada kelompok Kinan. Karena adanya kelompok Kinan, dia bisa dengan mudah menyelesaikan rencananya. Pria itu pun melempar Murongsu ke atas. Murongsu pun langsung berteriak ketakutan. Ternyata pria itu ingin menancapkan tubuh Murongsu ke tombak yang ada di patung. Dikarenakan tidak ada yang bisa menolongnya, maka tubuh Murongsu langsung tertancap di sebuah tombak yang dipegang oleh patung besar. Kinan pun menyadari kalau orang itu memang sengaja membawa kelompok Kinan untuk masuk ke sini sebagai tumbal, agar pria itu bisa mendapatkan buah Magic Scarlet dengan paksa. Senior itu pun membenarkan perkataan Kinan. Bahkan sebenarnya jalan infeksi ini adalah harta rahasia yang ku buat sendiri dengan kultivasiku. Oleh sebab itulah, aku bisa masuk ke dalam Given Fortune Path. Tiba-tiba tubuh dari Murongsu langsung diselimuti oleh sebuah pohon yang menjalar. Pohon itu mulai menghisap darah dan kekuatan Murongsu. Kekuatan dan darah Murongsu langsung disalurkan ke gua berwarna merah yang ada di pohon itu. Buah itu juga langsung memancarkan sinar berwarna merah terang. Kinan pun langsung mengambil pedangnya. Kinan memperingati leluhur itu agar tidak bertindak sembarangan, karena satu perubahan saja dari Kinan akan dapat merusak 10.000 rencana yang telah dibuat oleh leluhur itu. Namun Yulosa menghentikan Kinan. Dia menjelaskan Kinan harus menyimpan kekuatannya karena mereka juga belum selesai mendapatkan pewarisan. Yulosa pun langsung menyerang pria misterius itu dengan menendangnya, yang membuat pria itu langsung terpental. Meskipun begitu, sepertinya hal itu masih belum cukup. Yulosa pun langsung mengeluarkan jiwa bela dirinya dan langsung menyerang pria misterius itu kembali dengan kekuatannya. Namun dengan sekali tebasan serangan tongkatnya, serangan pria itu langsung menghancurkan serangan Yulosa
dan serangan itu kembali ke Yulosa. Tiba-tiba mata pria misterius itu langsung bersinar berwarna hijau yang membuat Kinan langsung panik dan menyuruh Yulosa untuk menghindar dan menjauh dari pria itu. Namun tiba-tiba mata pria itu mengeluarkan sebuah kekuatan yang menembus tubuh Yulosa. Terlihat serangan itu sangat cepat sehingga Yulosa tidak sempat menghindar. Yulosa pun langsung terjatuh ke bawah dengan sangat keras. Ia juga sudah tidak bisa lagi melawan pria itu karena tubuhnya sudah terluka parah. Pria itu pun terlihat sangat senang. Menurutnya kekuatan seperti itu tidak akan bisa mengalahkannya. Sekarang sebaiknya mereka menyerah saja daripada membuang-buang waktu. Tapi tiba-tiba pria itu melihat tangannya yang terluka. Dia sangat bingung. Kenapa luka kecil itu sangat aneh dan membesar? Ternyata serangan dari Yulosa dapat membuat pria itu tubuhnya perlahan menjadi hancur. Pria itu pun sangat panik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Setelah kematian pria misterius itu, Yulosa pun langsung memeluk Kinan. Yulosa pun menyuruh Kinan agar segera menyaring buah Magic Scarlet itu, karena dia akan bermeditasi sebentar untuk memulihkan kekuatannya dan tubuhnya. Kinan pun memberikan sebuah pil berwarna hijau kepada Yulosa. Hal itu dapat membuat luka Yulosa menjadi cepat sembuh. Kemudian dengan cepat, Kinan pun mulai fokus dan mengeluarkan kekuatannya untuk menyaring buah Magic Scarlet, agar dia bisa mendapatkan kekuatan Scarlet Potion. Singkat cerita, akhirnya Kinan pun berhasil menyerap buah Scarlet, dan tiba-tiba muncullah sebuah ruang teleportasi di area itu. Yulosa pun meyakini kalau mereka akan tiba di tempat pewarisan Heavenly Fortune. Begitu mereka memasuki ruang teleportasi itu, setelah Kinan dan Yulosa memasuki ruangan teleportasi, terlihat mereka berdua sampai di suatu tempat yang sangat aneh, yang membuat mereka sangat terkejut, karena tidak ada satu orang pun di sekitar tempat itu. Kinan pun merasa aneh dengan tempat itu. Namun tikus kecil di pundaknya memberitahukan Kinan bahwa mereka harus menunggu yang lainnya keluar dari lantai pewarisan sebelum pewarisan terakhir diaktifkan. Tak berselang lama muncullah sosok Putri Miao Miao melalui cermin tembaga untuk berkomunikasi. Putri Miao Miao sangat kesal dikarenakan Kinan hanya berdua bersama seorang gadis itu di tempat itu. Yulosa yang melihat itu pun langsung menjawab kalau memang Kinan dan dia selalu berdua. Menurut Yulosa, Kinan juga tidak keberatan dengan hal itu. Putri Miao Miao pun langsung memasang wajah cemberut. Namun dia juga menyadari kalau ini bukan waktunya untuk meributkan hal yang sepele. Dengan ekspresi serius, Putri Miao Miao memberitahukan jika Kinan tidak boleh membiarkan Mutian dan yang lainnya mendapatkan Presiden Flower. Karena Putri Miao Miao sangat membutuhkan benda itu. Kinan pun menjawab kalau dia pasti akan mendapatkan benda itu untuk Putri Miao Miao. Tiba-tiba Longhu muncul dengan meneriakkan nama Putri Miao Miao. Hal itu membuat Kinan sangat terkejut karena Longhu muncul dengan sangat tiba-tiba di belakangnya. Namun Longhu sudah terlambat karena Putri Miao Miao sudah menghilang. Longhu sangat marah kepada Kinan. Dia menanyakan kepada Kinan kenapa Kinan tidak memanggilnya pada saat Kinan berbicara dengan Putri Miao Miao. Longhu pun sangat sedih dikarenakan ia sangat merindukan Putri Miao Miao. Namun Yulosa menyarankan agar Kinan dan Longhu harus bersiap dikarenakan setelah semua orang telah berkumpul maka akan dibuka tempat pewarisan terakhir. Jiang Bilan membenarkan kata-kata dari Yulosa. Mereka di tempat ini bukan untuk bermain-main lagi, sehingga mereka harus fokus dengan tujuan mereka. Tak berselang lama, muncullah sebuah ruang teleportasi, dan semua orang dikirimkan ke sebuah ruangan tempat pewarisan terakhir. Kinan pun sangat terkejut dengan sekejap mereka sudah berpindah tempat, dan bangunan di tempat itu juga menyerupai seperti sebuah istana. Sesosok wanita yang bernama Madame Heavenly Fortune memberitahu semua orang bahwa beberapa dari mereka mungkin sudah melihatnya sebelumnya di Crimson Blood. Madame Heavenly Fortune akan menjelaskan harta karun yang ada di tempat ini. Madame Heavenly Fortune mengeluarkan sebuah benda berbentuk bunga. Meskipun bunga itu sangat kecil, namun nilainya juga tidak rendah. Di Feng Yun yang melihat itu menyadari kalau benda itu adalah bunga yang bernama President Dream Flower. Orang yang akan mendapatkan bunga itu akan dijanjikan untuk menjadi murid Patriark Klanmu. Kinan dengan tersenyum menyadari bahwa ternyata inilah bentuk dari benda yang diincar Putri Miao Miao. Meskipun benda itu diincar oleh semua orang dan sangat berharga, Kinan akan tetap mengambilnya. Madame Heavenly Fortune pun mengeluarkan beberapa benda lagi yang bernama 5 kristal energi. Masing-masing bola itu berisi beberapa mayat Martial Monarch dan beberapa material lainnya. Jika mereka bisa menyaring benda dan item di dalam masing-masing kelima bola energi itu, maka mereka akan bisa merubah takdir mereka.
Madam Heavenly Fortune pun langsung melemparkan semua bola energi dan menyuruh semua peserta ujian untuk memperebutkannya. Siapa yang cepat, maka dia akan menjadi pemiliknya. Kinan dengan kekuatan matanya lalu mengamati semua bola yang berterbangan. Rencana Kinan adalah, yang pertama ia akan mengambil kristal energi yang berisi mayat Martial Monarch. Kinan pun langsung melompat dengan cepat untuk mengambil bola energi yang diincarnya. Siapapun yang menghalanginya maka akan berhadapan dengannya. Tapi peserta lainnya juga tidak mau kalah dan mengeluarkan kekuatannya untuk mengambil bola yang diincar Kinan. Peserta itu tidak terima kalau Kinan juga mengincar bola energi yang diinginkannya. Dengan cepat Jiang Bilan langsung menghadang orang itu dan langsung menghancurkan kekuatan rantai yang dikeluarkan peserta ujian untuk menghalangi Kinan. Dengan mudah Kinan pun berhasil mendapatkan bola kristal berisi mayat Martial Monarch. Sekarang tujuan selanjutnya adalah mendapatkan Presiden Dream Flower. Sebagian peserta juga mendapatkan 2 bola energi. Namun, dia tidak menyangka kalau di dalam kedua bola energi itu hanya berisi item tidak berguna untuknya. Meskipun nasibnya sial, namun tiba-tiba dia mendapatkan ide untuk mengganggu orang lain dengan menggunakan kedua bola energi itu. Orang itu pun langsung mengeluarkan sebuah ketapel dan menggunakan bola energi untuk menjadi sebuah peluru agar bisa mengganggu peserta lainnya. Pria itu pun langsung melepaskan sebuah tembakan dengan sangat cepat menggunakan tekniknya. Menurutnya, tidak akan mungkin ada orang yang bisa menghindar dari serangannya itu. Ternyata yang diincar oleh orang itu adalah Kinan. Terlihat Kinan juga terkena oleh serangan itu yang membuat Kinan sangat terkejut dengan serangan tiba-tiba itu. Namun ternyata Kinan malah merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Meskipun Kinan terkena serangan itu, namun terlihat Kinan tidak terluka sama sekali. Tiba-tiba keluarlah sesuatu dari tubuh Kinan. Ternyata itu adalah roh leluhur di Sword Dairat yang telah berubah karena terkena serangan dari bola energi. Peserta itu pun sangat kebingungan. Begitu juga dengan Kinan. Peserta itu tidak percaya kenapa Kinan masih baik-baik saja. Padahal seharusnya Kinan pasti akan berubah jika terkena serangan itu. Dikarenakan serangannya tidak mempan, maka peserta itu menyerang Kinan kembali dengan satu bola energi lainnya. Menurutnya, serangan kali ini tidak akan mungkin gagal, tapi serangan itu langsung ditahan oleh Kinan. Menurutmu, trik yang sama akan berhasil terhadapku? Hal itu tidak akan terjadi, ucapnya. Melihat itu, orang di hadapan Kinan tertawa. Apa yang kau katakan? Coba kau lihat tanganmu. Apakah bola energi itu masih ada? Mendengar itu, Kinan pun sangat terkejut dan benar saja. Pada saat Kinan melihat bola energi itu, ternyata bola energi itu sudah tidak ada, karena telah diserap oleh tubuhnya. Ekspresi orang itu pun langsung berubah. Menurutnya Kinan akan menjadi binatang peliharaannya dan Kinan tidak akan bisa lari lagi dari penderitaan. Tapi setelah beberapa saat kemudian, ternyata tubuh Kinan tidak terjadi apa-apa yang membuat orang itu sangat kebingungan. Bagaimana bisa Kinan tidak berubah? Padahal serangan itu sudah jelas mengenai tubuh Kinan. Ternyata serangan orang itu merubah senior di Sword Dairat dan senior Crimson Blood menjadi sebuah binatang. Itulah sebabnya Kinan tidak mengalami perubahan bentuk pada tubuhnya. Karena serangan itu diserap oleh kedua senior Crimson Blood dan senior di Sword Dairat. Karena kejadian itu, peserta itu pun menjadi semakin kesal. Mengapa bisa kedua serangannya tidak berefek sama sekali kepada Kinan? Padahal serangan itu seharusnya berhasil dan ini adalah pertama kalinya dia gagal menggunakan serangan itu. Kinan pun menyadari kalau ternyata serangan itu adalah serangan dari bola energi. Kinan sangat beruntung karena kedua seniornya melindungi Kinan. Jika tidak, maka Kinan akan menjadi makhluk peliharaan. Senior Crimson Blood pun langsung mencakar wajah orang itu. Dia tidak terima karena dia diubah menjadi seekor kucing. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki membawa benda yang diinginkan oleh Putri Miao Miao. Orang itu sangat senang dikarenakan Mu Tianxing telah membuat Kinan sibuk, sehingga dia bisa mendapatkan benda berharga ini. Meskipun begitu, dia juga sangat menyayangkan kalau Kinan ternyata mendapatkan 2 mayat Martial Monarch. Tiba-tiba pria itu pun dikejutkan dengan sebuah tangan yang menepuk pundaknya. Dia tidak menyangka kalau ada orang di dekatnya dan dia tidak bisa mendeteksi aura dari orang di belakangnya itu. Ternyata orang yang menepuk pundaknya adalah Kinan yang membuat orang itu sangat terkejut setengah mati. Kinan dengan tersenyum berterima kasih kepada orang itu karena sudah menjaga benda itu untuknya. Kinan pun langsung merebut benda berharga itu dan menghempaskan orang di hadapannya sampai terpental dan menghilang dari hadapan Kinan. Dengan wajah mengejeknya, Kinan mengatakan kalau dia hanya membantu untuk menjaga benda-benda harta karun ini. Karena menurut Kinan, benda ini akan lebih aman jika dia yang mendapatkannya. Terlihat Mu Tian sudah tergeletak tak berdaya karena dia dihajar oleh senior di Sword Dairat dan senior Crimson Blood.
Dia sangat tidak percaya kalau rencananya akan gagal total seperti ini. Namun tiba-tiba Madame Heavenly Fortune muncul dan memberitahu semua orang bahwa tampaknya kompetisi ini akan segera berakhir. Jika semua peserta tidak bisa mengalahkan Kinan dalam waktu 1 jam, maka semua harta akan menjadi milik Kinan, dan yang kalah akan disingkirkan. Para peserta yang tidak senang kepada Kinan pun langsung menyuruh kepada peserta lainnya untuk menggabungkan kekuatan agar mereka bisa mengalahkan Kinan. Mendengar itu, Kinan sangat bersemangat dan mengeluarkan aura kekuatannya. Kinan sangat senang jika mereka semua maju bersama-sama melawannya, karena hal itu akan memudahkannya untuk menghabisi mereka semua dengan sekaligus. Para murid lainnya pun langsung berteriak dan menyuruh para peserta lainnya untuk jangan takut dan menyerang secara bersamaan. Kinan pun langsung menutup matanya dan mulai fokus dengan aura yang kuat menyelimuti tubuhnya. Meskipun dia diserang dan dikepung oleh banyak orang, tapi dia masih bisa sangat tenang. Kinan pun langsung menyatukan kedua tangannya dan mengeluarkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu menyebar dengan sangat cepat dan menargetkan musuh-musuhnya. Terlihat serangan itu membuat sebuah ledakan dan memunculkan asap yang menggumpal, berwarna sangat pekat. Sepertinya asap itu sangat berbahaya. Salah satu peserta menyadari kalau serangan asap itu mengandung racun yang sangat mematikan. Ternyata yang digunakan Kinan itu adalah harta karun buah Magic Scarlet. Orang-orang yang terkena serangan itu dan menghirup potion itu langsung terkapar tak berdaya. Bahkan ada yang langsung mati di tempat. Mereka tidak mengetahui kalau ternyata serangan ini sangat mematikan. Banyak orang yang meminta tolong kepada teman-teman Kinan karena mereka tidak mau mati. Tapi teman-teman Kinan hanya melihatnya saja. Teman-teman Kinan berpikir jika satu-satunya cara untuk membantu Kinan adalah melenyapkan semua orang yang menghalangi Kinan. Salah satu pria berambut coklat pun menyadari kalau ternyata para peserta yang membantunya telah dikalahkan sehingga satu-satunya cara untuk mengalahkan Kinan adalah menggunakan kartu asnya. Pria itu pun langsung melukai tangannya dan darah keluar dari tangannya. Darah yang keluar itu diteteskan ke sebuah kertas. Orang itu berpikir kalau cara ini pasti akan berhasil melenyapkan Kinan dari muka bumi ini. Tiba-tiba sebuah kertas mantra itu langsung bercahaya dan perlahan hancur sedikit demi sedikit. Ternyata pria tadi melakukan ritual pengorbanan darah. Tak berselang lama muncullah sosok prajurit tinggi besar dengan aura yang tidak biasa. Dijelaskan bahwa pengorbanan darah hanya sebagai media untuk memunculkan kembali Martial Secret. Tanpa basa-basi, sosok prajurit itu menyerang Kinan dengan sangat brutal. Namun Kinan masih bisa menghindar dari serangan itu. Kinan pun tidak menyangka kalau serangan dari sosok itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuatan mata dewanya, Kinan pun mulai mengamati serangan dari sosok Martial Secret itu. Dan Kinan menyadari kalau teknik pedang yang digunakan sosok itu adalah teknik pedang yang sangat rumit dan sangat sulit diprediksi. Namun dengan kecepatan Kinan, dia bisa menyerang sosok itu di bagian bahunya. Meskipun serangan Kinan sangat kuat, tapi ternyata serangan itu masih belum cukup. Bahkan sosok prajurit itu malah semakin ganas. Luka yang diterimanya juga langsung pulih dengan sangat cepat, seperti tidak terkena serangan apapun. Kinan yang melihat keanehan itu mulai berpikir, apakah makhluk di hadapannya ini tidak bisa mati? Meskipun pikiran Kinan dibuat kacau dengan kejadian itu, tapi dia tetap fokus dan mengamati untuk mencari kelemahan dari sosok itu. Tiba-tiba sosok itu langsung menyerang Kinan dengan tinjuannya. Kinan pun menahannya dengan pedang. Meskipun begitu, Kinan sangat kesulitan karena serangan itu memiliki tekanan yang sangat kuat. Melihat Kinan sangat kesulitan, pria yang memanggil sosok itu sangat senang. Dengan begini, dia yakin kalau Kinan tidak akan tertolong lagi dan akan mati. Ledakan besar pun terjadi. Ternyata pria berambut coklat itu juga meledakkan beberapa murid yang tersisa dengan menggunakan jimat. Dengan begitu, maka semua harta karun akan menjadi miliknya. Teman-teman Kinan yang melihat serangan itu langsung memasang wajah pucat. Mereka tidak menyangka pria itu begitu kejam. Padahal murid peserta yang tersisa itu juga sudah sekarat dan mereka juga telah membantu pria itu. Kinan dengan cepat langsung melesat menuju pria itu. Namun sosok Martial Secret tidak membiarkan Kinan begitu saja. Sosok itu pun langsung menyerang Kinan dengan pedangnya. Pria itu pun mengejek Kinan. Dia menyarankan Kinan agar menyerah. Meskipun Kinan sangat kuat, tapi di hadapan sosok itu Kinan hanyalah seekor lalat. Ternyata Kinan bisa menghindari semua serangan yang dilepaskan dari sosok Martial Secret. Kinan tersenyum. Lalu dengan kecepatannya ini, sosok Martial Secret tidak akan bisa menyerangnya. Kinan dengan sekejap langsung memenggal leher dari pria itu. Bahkan pria itu tidak sempat mengucapkan satu kata pun dan langsung tewas. Dikarenakan Kinan telah menghabisi musuh-musuhnya, dia pun berpikir tidak ingin membuang-buang waktu lagi.
Jadi dia akan segera menyelesaikan ujian dan keluar dari tempat ini. Madam Heavenly Fortune langsung mengumumkan kalau kompetisi ujian ini telah berakhir dan semua peserta yang tersisa bisa pergi. Setelah semua peserta yang tersisa pergi dari tempat itu, Madam Heavenly Fortune pun menyadari kalau Keenan ini sebenarnya belum mencapai ranah Martial Secret. Namun kekuatannya sudah melampaui ranah Martial Secret. Meskipun begitu, kekuatan Keenan masih belum cukup sekarang. Jadi sepertinya aku harus berbicara dengan orang-orang dari Pavilion Martial Serendipity. Singkat cerita, kelompok Keenan pun sudah berada di kerajaan Asian Kingdom. Longhu meminta Keenan untuk membagi harta yang mereka dapatkan. Keenan pun langsung mengeluarkan sebuah kantong yang berisi kristal energi. Keenan juga berterima kasih kepada teman-temannya karena telah membantunya. Tapi Yolosa menolaknya karena dia tidak membantu Keenan pada saat di dalam kompetisi karena kekuatan yang kurang. Dia menyarankan untuk memberikan kristal energi itu kepada Jiang Bilan dan yang lainnya. Karena Yulosa menolaknya, Keenan pun memberikan batu kristal itu kepada Longhu dan Jiang Bilan. Keenan juga memberikan mayat setengah martial kepada mereka. Mendapat hadiah dari Keenan, Longhu pun sangat senang. Setelah mengikuti Keenan sangat lama, akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang berharga. Dan dia akan segera menyaring kristal itu di tempat ini. Tiba-tiba Yulosa dengan senyum manisnya meminta izin untuk pergi. Ternyata Yulosa akan pergi ke benua tengah. Di sini dia juga akan menunggu Keenan di benua tengah. Melihat senyum manis dari Yulosa, Keenan menjadi sangat canggung. Keenan kebingungan kenapa Yulosa mengatakan hal itu. Tiba-tiba sebuah sinar muncul di pinggang Keenan yang membuat Keenan sangat terkejut. Ternyata Putri Miao Miao sedang menghubungi Keenan. Putri Miao Miao pun memberitahu Keenan kalau Keenan harus segera datang menemuinya dalam waktu sebulan. Karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin Putri Miao Miao bicarakan. Keenan berpikir bahwa pada awalnya dia hanya ingin mengirim Presiden Dream Flower itu dulu kepada Putri Miao Miao. Namun sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Tapi di sini Keenan masih memiliki waktu untuk dia menyelesaikan urusannya. Di sini dikarenakan Jiang Bilan juga mendapatkan kristal energi, dia pun langsung menyerap kristal itu. Namun dia menyadari kalau kristal ini juga memiliki kebencian yang kuat di dalamnya. Tiba-tiba ada sebuah sosok yang muncul dan mulai menghasut Jiang Bilan. Menurut sosok itu, Jiang Bilan harus menghabisi Keenan. Sebab karena Keenanlah Jiang Bilan berakhir menjadi seperti ini. Tiba-tiba mata Jiang Bilan pun menyala. Dengan ekspresi menyeramkan dan tersenyum, sosok yang merasuki Jiang Bilan mengatakan, habisi Keenan dan jadilah dewa bela diri. Ternyata tak semudah yang dikira. Di sini Jiang Bilan melakukan perlawanan. Menurutnya sosok itu lebih baik diam. Meskipun sosok itu bersikeras untuk mengendalikannya, Jiang Bilan tidak akan kalah. Apalagi hanya godaan seperti ini. Setelah mengerahkan semua kekuatan, akhirnya Jiang Bilan selesai menyaring kristal energi. Jiang Bilan menyadari ternyata tubuhnya banyak mengeluarkan tenaga karena kebencian yang menggodanya. Ternyata tidak mudah untuk ditaklukkan. Jiang Bilan pun langsung mengamati Keenan dan Longhu yang sedang fokus melakukan penyaringan kristal energi. Sepertinya Jiang Bilan hanya bisa menunggu dan tidak boleh mengganggu mereka berdua. Meskipun Keenan dan Longhu agak lambat, namun Jiang Bilan yakin bahwa mereka berdua pasti bisa mengalahkan kehendak di dalam kristal energi. Terlihat Longhu mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Sepertinya Longhu agak kesulitan dalam memproses penaklukan kehendak dari kristal energi. Benar saja, di dalam kesadaran Longhu terlihat sosok hitam yang sedang menertawakan Longhu. Sosok itu juga sangat meremehkan Longhu. Dia mengatakan ternyata Longhu hanya seorang binatang yang sangat menyedihkan. Melihat sosok itu, Longhu menjadi panik. Dia sangat kesal karena sosok itu baru saja meremehkannya. Meskipun hidupnya menyedihkan, hal itu bukan urusanmu. Sosok itu yang melihat Longhu menjadi kesal sangat senang. Aku tahu kau menyukai Putri Miao Miao. Tapi kau juga harus tahu kalau Putri Miao Miao lebih memilih Keenan. Bahkan keberadaanmu itu tidak dianggap oleh semua orang. Jika Keenan masih ada, kau bukan siapa-siapa. Mendengar kata-kata itu, Longhu menjadi semakin syok berat. Dia berusaha mengabaikan kata-kata dari sosok itu. Namun sosok itu terus menghasut leluhur naga harimau untuk menyingkirkan Keenan. Longhu pun menanyakan sebenarnya siapa sosok itu. Kenapa dia sangat tahu semua tentang hidupnya. Padahal mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Sosok itu pun berubah menjadi dirinya dan bahkan sosok itu juga menghadirkan bayangan Putri Miao Miao. Sosok itu menjelaskan kalau aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Sosok yang menjelma menjadi Putri Miao Miao juga menghasut Longhu agar menghabisi Keenan. Hal itu harus dilakukan Longhu demi dirinya. Dikarenakan Longhu menganggap jika Putri Miao Miao itu asli, maka Longhu pun terpengaruh yang membuat matanya menjadi merah dan akan menghabisi Keenan. Longhu yang sudah tidak terkendali pun langsung mengeluarkan sebuah pedang di tubuhnya.
Tubuhnya juga mengeluarkan aura membunuh yang sangat besar. Dengan pedang itu, Long Hu akan menghabisi Kinan hari ini. Saat Long Hu akan menyerang Kinan, ternyata dia dihalangi oleh senior Crimson Blood dengan bentuk kucingnya. Senior itu tidak akan membiarkan Long Hu menyakiti Kinan. Namun hanya dengan sekali tinjuan, senior Crimson Blood langsung terpental. Sepertinya kekuatan senior itu tidak maksimal dalam bentuk kucingnya. Akibat serangan dari Long Hu membuat senior Crimson Blood langsung terluka. Senior itu menyadari kalau kekuatan di tubuhnya sekarang terlalu lemah untuk menghadapi Long Hu yang menjadi tak terkendali. Jiang Bilan sangat terkejut. Menurutnya sangat mengherankan kalau orang seperti Long Hu dapat terpengaruh dengan hal seperti itu. Dan sebuah serangan dilepaskan Long Hu menuju Kinan. Namun Kinan dengan cepat masih bisa menghindar dari serangan itu. Kinan dengan wajah tak percaya menanyakan kepada leluhur naga harimau, kenapa dia menjadi seperti itu? Bukankah mereka tidak memiliki masalah? Mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Kinan, leluhur naga harimau pun bertanya balik, emang kenapa? Seharusnya kau tanya pada dirimu sendiri. Jika kau benar-benar menganggapku saudara, kenapa kau merebut putri Miao Miao dariku? Melihat leluhur naga harimau semarah itu kepadanya, Kinan pun mulai bertanya-tanya, apakah sebenarnya Long Hu ini selalu membencinya? Dengan mata yang menyala dan pedang yang siap menebas tubuh Kinan, Long Hu membenarkan perkataan dari Kinan itu. Sebenarnya dia sangat iri kepada Kinan. Karena itulah hari ini dia akan membunuh Kinan. Namun pada serangan itu dilepaskan, ternyata ada sebuah kekuatan yang menghalangi serangan pedang dari leluhur naga harimau. Serangan itu ternyata yang menahannya adalah Jiang Bilan. Jiang Bilan memberitahu Kinan kalau Long Hu ini sudah dikendalikan, sehingga tingkahnya menjadi tidak terkendali. Dengan kejamnya, Long Hu pun menyerang Jiang Bilan. Jiang Bilan pun langsung berteriak dan menyuruh Kinan untuk lari dan menjauh dari tempat ini. Ternyata Kinan hanya terdiam pada saat sebuah pedang menusuk tubuhnya. Sebenarnya Kinan bisa dengan sangat mudah menghindari serangan itu. Namun entah kenapa dia tidak menghindarinya sama sekali. Kinan pun memberitahu Long Hu kalau dia memang menganggap Long Hu sebagai saudara kandung. Mendengar itu, Long Hu langsung tersentak kaget. Meskipun kata-kata itu membuat Long Hu agak terkejut, namun Long Hu tak akan semudah itu percaya dengan Kinan. Dengan ekspresi tenangnya, Kinan pun menjawab, kalau tebasan pedang ini, aku tidak akan menghindarinya. Tapi Kinan juga tidak akan berdiam diri melihat leluhur naga harimau dikendalikan dan dimanfaatkan oleh sosok jahat. Kinan dengan lantangnya pun langsung berteriak dan menyuruh sosok yang mengendalikan Long Hu agar keluar dan tidak lagi mengendalikan Long Hu. Mendengar teriakan Kinan, Long Hu langsung terdiam. Dia juga mengamati pedangnya yang ternyata kekuatan dari Kinan sudah menyelimuti pedangnya itu. Saat kekuatan Kinan berhasil membungkus tubuh Long Hu, sosok yang jahat itu pun langsung keluar dari tubuh Long Hu. Sosok ilusi jahat itu pun perlahan lenyap. Dengan lenyapnya sosok itu, kesadaran Long Hu pun menjadi pulih. Namun Long Hu juga kebingungan, sebenarnya apa yang dia lakukan? Kenapa bisa dia malah ingin menghabisi Kinan? Kinan dengan memegang perutnya yang terluka, perlahan mendekati leluhur naga harimau. Dia menanyakan keadaan Long Hu itu. Namun Long Hu malah ketakutan dan menyuruh Kinan agar tidak mendekatinya, karena dia sudah melukai Kinan. Dikarenakan hal itu, Long Hu pun berniat pergi dari tempat ini. Long Hu sudah memutuskan kalau dia tidak akan menjadi saudara Kinan lagi, sebab dia telah mengecewakan Kinan. Long Hu pun langsung merubah bentuk tubuhnya ke tubuh aslinya. Dia menyerahkan putri Miao Miao kepada Kinan, dan mereka tidak ada alasan lagi untuk bertemu di masa depan.